Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang solih-solihah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengukuran, ya. Kalau sebelumnya kemarin Ustazah memberikan tugas antum untuk menyimak pelajaran tentang bangun, ya, bangun datar, yang di situ ada banyak bangun datar yang kita ketahui, gitu ya. Kemudian ada panjang, kemudian ada lebarnya, kemudian ada sisi, kemudian ada sudut, gitu ya. Kemarin sudah dipelajari. Semoga antum untuk pembahasan review yang sudah Ustazah berikan itu sebenarnya sudah pernah dibahas di semester 1, ya. Jadi kemarin itu hanya tambahan untuk pemantapan tentang bangun untuk bangun datar, ya. Nah, sekarang Ustazah akan melanjutkan untuk materi tentang di sini kita akan melanjutkan materi mengenai pengukuran, ya. Ustazah akan share screen. Silahkan antum dibuka di bukunya, di buku yang berwarna biru tentang pengukuran. Ya. Baik, sebelum dimulai, seperti biasa Ustazah menyapa antum semuanya. Apa kabar generasi Khairul Ummah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat menggenggam dunia. Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam belajar pada hari ini. Wahid Isnin Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami materi yang dibahas pada hari ini. Baik, selanjutnya Ustazah akan bahas tentang pengukuran di sini. Silahkan antum dibuka di buku paketnya yang berwarna biru, ya. Nah, di sini kita melihat ada 2 siswa, ya, laki-laki dan perempuan. Mereka sedang melakukan pengukuran. Pengukuran apa? Di sini anak tersebut sedang mengukur, ya, mengukur ubin atau lantai atau keramik yang ada di sekolah dari ujung gedung sekolah ini sampai di pintu. Nah, kira-kira ada berapa langkah ubin tersebut, gitu ya, panjang ubin tersebut. Nah, di sini kita hitung, kita lihat langkah awal. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi panjang ubin tersebut ternyata ada 5 langkah, gitu ya, 5 langkah. Kita perhatikan kembali. Nah, di sini di halaman selanjutnya yang akan kita bahas pertama adalah panjang, ya. Panjang. Kita akan mengenal panjang benda. Ya, kita akan mengamati di sini ada pensil dan pulpen atau pena. Ayo kita amati dari gambar di sini bahwa ternyata kita amati betul-betul ternyata bahwa pensil di sini panjang. Kemudian pena atau pulpen di sini pendek, ya. Kita lihat mana coba yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek.
Nah, ternyata dari dua benda ini ada pensil dan pena. Pensil yang panjang dan pena ini pendek ya. Jadi kita bisa membedakan dua benda tersebut. Selanjutnya kita perhatikan lagi. Kita perhatikan dua pita berikut. Di sini ada dua gambar pita. Mana yang lebih panjang, pita yang merah atau pita yang hijau? Nah, di sini ada dua pita ya. Pita yang merah dan pita yang hijau. Nah, yang merah kita bisa lihat bahwa pita merah lebih panjang dari pita hijau. Kemudian pita hijau lebih pendek dari pita merah. Kita akan lihat lagi. Perhatikan dua kendaraan berikut. Ada bis dan ada minibus. Ya, ada bus atau minibus ya. Di sini ada minibus. Kemudian di sini ada bis atau bis yang besar. Kemudian di sini ada minibus. Nah, kita bisa melihat bahwa bis lebih panjang dari minibus, gitu ya. Jadi di sini bisnya ini lebih panjang dibandingkan dengan minibus yang lebih kecil bentuknya dan lebih pendek. Dan minibus lebih pendek dari bis ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa benda yang lebih panjang atau benda yang lebih pendek. Dengan apa? Dengan mengukurnya. Coba ukur pita, panjang pita merah atau hijau. Nah, tadi sudah kita mengukur ya, panjang pita yang merah dan yang hijau. Ternyata yang lebih panjang adalah yang berwarna merah. Kemudian yang hijau ini lebih pendek. Ya, jadi pengukuran di sini artinya apa? Kita bisa sebelum kita mengukur, kita akan melihat gambar atau bendanya. Ya, kita melihat dengan apa? Dengan indera kita yaitu mata. Kita melihat dengan mata kita yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita lihat benda tersebut, kemudian kita pikirkan mana yang panjang dan mana yang pendek, ya. Jadi segala suatu benda itu bisa diukur, ya. Nah, yang kita bahas di sini adalah kita sedang mengukur panjang, ya. Panjang suatu benda. Selanjutnya kita akan lihat lagi. Nah, di sini ada latihan. Isilah titik-titik berikut dengan, jadi pilihannya ada 3 ya. Yang pertama lebih panjang dari, yang kedua sama panjang dengan, yang ketiga lebih pendek dari. Coba kita akan kerjakan satu per satu. Oke. Ya, di sini kita akan lihat ya pita A, titik-titik dari pita B. Coba kira-kira lebih panjang, A ini lebih panjang dari B atau lebih pendek dari B? Ya, betul sekali ya, bahwa pita A lebih panjang dari pita B ya. Sebentar. Ya, jadi antum nanti boleh minta tolong ke Umu ya. Nah, di sini ditulis bahwa pita A lebih panjang dari pita B. Oke, selanjutnya kita lihat yang Ustazah mendatar dulu ya, tidak apa-apa, langsung ke nomor 5.
Coba diperhatikan di sini ada Lego yang berwarna biru dan ada Lego yang berwarna hijau. Kira-kira Lego yang berwarna biru ini lebih panjang atau lebih pendek daripada Lego yang berwarna hijau? Nah, betul sekali ya. Jawabannya adalah bahwa Lego biru ini lebih panjang dari Lego hijau. Oke. Kita isi di sini atau di bawah ya biar muat. Nah, lebih panjang dari Lego hijau. Selanjutnya, ya. Sekarang di sini ada raket, kemudian ada sapu. Mana yang lebih panjang? Apakah sapu atau raket? Ya, betul sekali ya. Yang lebih panjang adalah sapu. Jadi kalimatnya bagaimana? Di sini raket dulu yang disebutkan. Berarti kalimatnya adalah raket lebih pendek dari sapu. Ya, kita tulis di sini. Ya, nanti antum menyebutkan ya, lebih pendek dari sapu. Kemudian untuk nomor 6. Kita perhatikan ada pulpen, ada pensil. Nah, mana yang lebih pendek dan mana yang lebih panjang? Betul sekali ya, yang panjang adalah pensil, kemudian yang pendek adalah pulpen. Maka di sini bahwa pulpen, apa jawabannya? Bahwa pulpen lebih pendek dari pensil. Gitu. Selanjutnya kita lihat lagi nomor 3 dan nomor 7. Ya. Di sini nomor 3 ada paku, kemudian ada gunting. Coba diamati, diperhatikan mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Ya, betul sekali ya. Jadi yang lebih panjang adalah gunting, yang pendek paku. Jadi kalimatnya paku. Nah, paku lebih paku lebih pendek dari gunting. Insya Allah ya. Nomor 7 sekarang kita akan lihat ada pensil, ada penggaris. Ya, ada pensil, ada penggaris. Nah, kita akan perhatikan berarti di sini pensil lebih apa? Lebih panjang atau pendek? Ya, lebih pendek dari penggaris. Selanjutnya nomor 4 dan nomor 8. Di sini ada gambar payung dan tongkat. Ya, mana yang lebih panjang? Kira-kira mana yang lebih panjang? Ini lebih panjang atau sama panjangnya? Nah, ternyata di sini sama. Lihat nih, ujung sama ujungnya sama ya panjangnya. Maka di sini kalimatnya adalah tongkat sama panjang. Tongkat sama panjang dengan payung. Ya. Sama juga. Di sini kita lihat pensil kuning, orange ya, dengan pensil yang berwarna biru. Nah, di sini ada yang lebih panjang, lebih pendek, atau sama panjang. Ya, ternyata di sini sama panjang ya. Jadi pensil kuning sama panjang. Sama panjangnya dengan pensil biru. Ya, sebentar, Ustazah tulis di bawah aja. Sama panjang dengan pensil biru. Ya, dari sini insya Allah antum sudah bisa memahami ya, bisa memperhatikan, bisa mengetahui serta paham bahwa mana benda yang sama panjang, mana benda yang lebih pendek, dan mana benda yang lebih panjang. Ya, kita akan berlanjut lagi ke mengukur benda dengan satuan tidak baku. Baku itu apa sih, Ustazah? Ya, baku itu adalah sesuatu yang tetap. Nah, kalau tidak baku berarti sesuatu yang tidak tetap. Maksudnya apa? Ya, di sini maksudnya tidak tetap. Ini di sini kita akan lihat bahwa mengukur panjang benda kita bisa menggunakan salah satu anggota tubuh yang kita miliki. Apa? Yang pertama di sini menggunakan tangan, ya. Kemudian menggunakan
benda korek api menggunakan kaki. Ya. Kalau tangan di sini kita bisa menghitung dengan jengkal. Jengkal itu segini ya. Nah, ini sejengkal. Satu jengkal itu dari ujung jempol ke ujung kelingking. Nah, di sini. Nah, dari sini sampai sini ini namanya satu jengkal. Kemudian depa. Nah, depa ini ada gambarnya ya. Depa itu berarti rentangkan tangan. Dua tangan kita direntangkan. Nah, dari ujung sini, ujung tangan kanan ke tangan kiri ini satu depa. Kemudian langkah. Langkah itu berarti langkah yang kita lakukan. Ini juga bisa digunakan untuk mengukur suatu panjang. Ya, kenapa di sini dikatakan tidak baku? Karena masing-masing orang itu mempunyai ukuran yang berbeda. Ya, misalkan Ustazah Iva dengan Maryam. Ya, Ustazah Iva dengan Maryam itu ternyata ukuran tangannya berbeda, ya. Ustazah Iva tangannya besar, sedangkan Maryam masih kecil tangannya, gitu ya. Karena masih SD. Nah, contohnya lagi, ukuran depannya Ustazah Iva dengan depannya Umar, gitu ya, Sabrina, gitu ya. Itu tidak sama, gitu ya. Karena apa? Karena orangnya berbeda, gitu ya. Makanya di sini disebut tidak baku. Oke, kita akan belajar selanjutnya. Nah, ini contohnya, ya. Di sini jarak rumah dan pohon adalah 6 langkah. Ya. Ini ada langkah, misalkan di sini siapa ya? Ada Mumtaz misalkan ya. Mumtaz itu menghitung rumah yang ada di dekat pohon gitu ya. Kemudian menghitung jarak panjangnya. Panjang dari rumah ke pohon atau dari pohon ke rumah Mumtaz. Nah, ternyata di sini ketika dihitung dengan langkah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 langkah gitu ya. Nah, ini ada batasan-batasan ini yang kecil. Nah, kita menghitungnya di tengah-tengahnya ini ya. Jadi bukan di garis-garis kecil ini bukan ya. Tetapi di tengah-tengahnya. Ya, tengah-tengah langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 langkah kaki. Kemudian di sini ada contoh lagi panjang meja. Ini di sini ada 8 jengkal. Coba Ustazah screen lagi, Ustazah perbesar. Apakah bisa terlihat lebih jelas? Ya, coba Ustazah akan geser lagi. Ya. Mungkin kalau di buku antum bisa terlihat jelas ya. Jadi di sini jengkal itu artinya apa? Di sini ada jengkal dari anak ya. 1, maaf. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya kita bisa lihat kembali. Ada apa ya di bawah? Nah, di sini ada pulpen. Nah, ada pulpen di sini ya. Ada pulpen. Jadi di sini ada pulpen. Kita lihat panjang pulpen ada berapa langkah. Ada berapa batang korek api. Ini korek api yang disusun ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ternyata ada berapa? Ada 6 korek api. Di sini kita hitung atau kita tulis 6 ya. Ada 6 korek api. Kemudian panjang buku gambar. Nah, kita hitung juga di sini lidi ya hitungannya. 1, sebentar. Ya, ini di sini ada 1, kemudian 2, 3, 4,
5, 6, 7. Wah, ternyata di sini ada 7 lidi ya. Ada 7 lidi, seperti itu. Selanjutnya, ya di sini Ustazah minta ini nanti antum kerjakan ya. Ini dijadikan PR buat antum. Ya, PR atau tugas PR aja ya. Nah, di sini jadi PR antum untuk dikerjakan dan nanti dikirim di link ya. Ini adalah halaman berapa? Coba dilihat. Nah, boleh ditandain ya. Nanti antum silahkan menghitung. Ini ada depannya ada berapa? Nomor 2 misalkan. Misalkan Ustazah memberikan contoh nomor 2. Ini ada ikat pinggang ya, ikat pinggang. Coba kita hitung nomor 2 ini ada berapa jengkal ya. Yang kita hitung coba 1. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 jengkal ternyata ya. Jadi di sini nanti antum tulis 7 jengkal. Di sini ditulis angka 7. Oke. Baik ya. Insya Allah nanti dimudahkan untuk mengerjakannya dan insya Allah tidak sulit ya. Baik. Kemudian yang ini juga Ustazah minta nanti silahkan dikerjakan juga ya. Di sini juga menjadi PR. PR bagi antum. Nah, di sini ada contoh ada panjang dinding 5 depa. Di sini ada anak-anak yang menghitung depa 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 depa. Kemudian yang di sini panjang papan tulis ada 4 depa. 1, 2, 3, 4. Ada 4 depa. Berarti dari sini kita bisa melihat bahwa panjang dinding ini lebih panjang dari papan tulis. Ya. Jadi panjang dinding lebih panjang daripada panjang papan tulis. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ini yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, serta nomor 5 dikerjakan ya. Nah, Ustazah sampaikan lagi, mohon diperhatikan bahwa ketika menghitung, itu tidak dihitung titiknya ya. Ini ada titik, 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 titik. Bukan itu yang dihitung, bukan titiknya yang dihitung, tetapi di antara 2 titik ini ada 1 panjang nih. Ini panjang korek api. Jadi korek apinya itu ada berapa? 1, 2, 3. Jadi bukan titiknya ya, bukan. Kalau titiknya jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau yang dihitung adalah titiknya, ini artinya ujungnya. Sedangkan yang diminta di sini adalah banyaknya batang korek api itu berapa. Seperti itu. Ya, itu perlu diperhatikan ya, karena terkadang ada yang lupa dan di situ sangat mempengaruhi pemahaman kita ya. Baik, Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga antum bisa dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya. Dan ya. Dan apabila ada yang belum jelas, boleh antum tanyakan ke Ustazah, boleh via Jabri atau WA. Baik, Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga antum bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Ya, Ustazah doakan semoga antum semakin cerdas, solih, dan solihah. Nah, untuk pelajaran panjang ini antum bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Misalkan antum punya buku, gitu ya. Misalkan di sini Ustazah mempunyai kitab. Nih, misalkan Ustazah mempunyai kitab, oh tidak terlihat ya kitabnya. Nah, di sini kitabnya kita akan hitung ada berapa ya, berapa korek api gitu ya. Nah, kita ambil korek api kemudian dihitung.
Ya, ada berapa panjangnya. Atau kita bisa juga menghitung menggunakan jengkal. Nah, berapa jengkal nih? Nah, ternyata ternyata di sini satu jengkal lebih ya, satu jengkal lebih berapa nih? Aduh, ya, lebih eh lebih berapa ini? Ya, bisa juga menyebutkan satu jengkal lebih gitu ya. Seperti itu. Atau antum punya meja gitu ya, punya meja belajar atau meja yang ada di rumah, antum boleh hitung dengan eh, jengkal antum gitu ya, atau dengan depa. Kalau depa itu untuk yang panjang. Misalkan kamar ya, misalkan ada kamarnya eh, Husna ya, atau kamarnya Siwi. Jadi itu dihitung dari ujung kamar ke ujung kamar, dinding, dinding ketemu dinding, di situ dihitung dengan langkah, gitu ya. Baik, selamat berpraktek di rumah dan tugasnya nanti silahkan dikerjakan dan dikirimkan di link tugas seperti biasa. Baik, Ustazah cukupkan sampai di sini. Kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.